Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami, Sylvia Paramita dengan NIM K1A020019 dan Hanifa dengan NIM K1A20047 akan menjelaskan mengenai nano TiO2. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu nanopartikel. Nanopartikel merupakan bentuk dari nanoteknologi yang menjadi tren teknologi baru di abad 21. Nanopartikel adalah partikel padat dengan ukuran sekitar 10 hingga 100 nanometer atau dapat dikatakan berada di bawah ukuran 0,1 mikrometer. Adapun sifat-sifat dari nanopartikel diantaranya sifat yang berbeda dengan material awal, lalu luas permukaan lebih besar, dan partikel yang lebih reaktif. Sifat nanopartikel berbeda dengan material awalnya karena peningkatan area permukaan spesifik atau luas permukaan yang lebih besar. Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada gambar. Bayangkan ada sebuah kubus yang kemudian dipotong-potong menjadi beberapa kubus. Hal ini tentu akan menyebabkan luas permukaan kubus hasil potongan akan lebih besar dari luas permukaan kubus awal sebelum dipotong. Peningkatan area inilah yang membuat nanopartikel menjadi lebih reaktif dan sangat menarik untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu nano TiO2. Titanium dioksida atau titania atau TiO2 merupakan material anorganik berbentuk serbuk dan berwarna putih. TiO2 mempunyai 3 jenis struktur kristal, yaitu rutil, anatase, dan brukit. Dapat dilihat di layar, gambar A merupakan struktur kristal dari rutil, gambar B merupakan struktur kristal dari anatase, dan gambar C merupakan struktur kristal dari brukit. Anatase dan rutil memiliki struktur kristal tetragonal, sedangkan brukit memiliki struktur kristal ortorombik. Ketiga struktur kristal ini memiliki keunggulan sifat antara satu dengan yang lain. Struktur rutil lebih stabil pada temperatur tinggi, sedangkan anatase lebih stabil pada temperatur rendah. Struktur anatase memiliki tingkat kestabilan paling besar jika digunakan dalam ukuran nanopartikel. Namun, untuk kristal dengan struktur rutil lebih cenderung memiliki kestabilan tinggi jika dilihat secara termodinamikanya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari masing-masing fasa. Yang pertama, bentuk kristal. Anatase dan rutil memiliki bentuk kristal yang sama, yaitu tetragonal, sedangkan brukit memiliki bentuk kristal ortorombik. Yang kedua, massa jenis. Anatase memiliki massa jenis sebesar 3,90 gram per cm kubik, rutil memiliki massa jenis sebesar 4,27 gram per cm kubik, dan brukit memiliki massa jenis sebesar 4,13 gram per cm kubik. Yang ketiga, celah energi. Anatase memiliki celah energi sebesar 3,05 elektron volt dan rutil memiliki celah energi sebesar 3,26 elektron volt. Yang keempat, indeks bias. Anatase memiliki indeks bias sebesar 2,52, rutil memiliki indeks bias sebesar 2,72, brukit memiliki indeks bias sebesar 2,63. Yang kelima, konstanta Kisi. Anatase memiliki konstanta Kisi sebesar 2,51, rutil memiliki konstanta Kisi sebesar 0,644, dan brukit memiliki konstanta Kisi sebesar 0,944. Yang terakhir, titik leleh. Rutil memiliki titik leleh sebesar 1825 derajat Celcius, sedangkan anatase dan brukit yaitu transformasi ke rutil. Nano TiO2 dapat dihasilkan melalui beberapa metode sintesis, di antaranya metode kopresipitasi, hidrotermal, sonokimia, dan sol gel. Yang pertama ada metode kopresipitasi. Metode ini didasarkan pada pengendapan menggunakan suhu rendah dan mudah untuk mengontrol ukuran partikel. Yang kedua ada metode hidrotermal. Hidrotermal berasal dari kata hydro yang berarti air dan thermal yang berarti panas. Sintesis ini secara umum didefinisikan sebagai sintesis kristal pada temperatur dan tekanan tinggi. Yang ketiga ada metode sonokimia. Metode ini menggunakan energi suara untuk mendorong perubahan fisika dan kimia dalam medium cair menggunakan ultrasound. Yang keempat, ada metode sol gel. Metode ini digunakan untuk pembuatan material organik melalui reaksi kimia pada suhu rendah dan memungkinkan terbentuknya ukuran partikel skala nano dengan adanya sol dan gel.
Sol merupakan suspensi koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat yang masih mengalami difusi dan pendispersinya berupa zat cair. Sedangkan gel merupakan suatu zat yang memiliki pori yang terdiri dari jaringan kontinu yang terbentuk dari rantai polimer. Metode yang pertama yaitu metode kopresipitasi. Metode kopresipitasi dapat digunakan untuk mensintesis nano TiO2 karena metode ini dapat dilakukan pada temperatur rendah dan memungkinkan untuk mengatur ukuran partikel, sehingga diharapkan akan diperoleh ukuran partikel TiO2 yang kecil dan homogen. Sintesis material serbuk TiO2 dapat dilakukan dengan mencampurkan bahan dasar TiCl3 dengan konsentrasi 15% ke dalam air destilasi dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 5 jam. Setelah pengadukan, larutan selanjutnya diteteskan dengan larutan NH4OH dengan konsentrasi 28,5% hingga pH mencapai 9. Larutan selanjutnya diaduk hingga terjadi perubahan warna larutan dari warna ungu menjadi warna putih. Kemudian larutan dicuci hingga diperoleh pH 7. Larutan kemudian diendapkan selama 24 jam. Endapan yang diperoleh selanjutnya dipanaskan pada temperatur 400 derajat Celcius selama 3 jam. Serbuk TiO2 yang diperoleh kemudian digerus hingga homogen, lalu dikarakterisasi menggunakan metode difraksi sinar X. Sintesis nano TiO2 dengan metode hidrotermal dilakukan dengan sebanyak 5 gram serbuk titanyl sulfat dicampur dengan 50 ml aqua bides, lalu diaduk dengan magnetic stirrer hingga jernih. Lalu, amonium hidroksida 10% ditambahkan dalam keadaan tetap diputar hingga berbentuk gel dan pH mencapai 8. Pemutaran tersebut dilanjutkan selama 10 menit, lalu gel yang terbentuk disaring dan dibilas menggunakan aquades hingga menghasilkan TiO2 basah. TiO2 basah kemudian ditambahkan 50 ml aqua bides dan diputar pada alat sentrifuge selama kurang lebih 30 menit. Kemudian ditambahkan 5 ml asam nitrat dan 0,5 ml isopropil alkohol, lalu dipanaskan dengan autoclave selama kurang lebih 18 jam. Selanjutnya, endapan titanium dioksida disaring dan dibilas, lalu dikeringkan pada suhu ruang dan digerus, kemudian di oven selama kurang lebih 12 jam. Setelah itu digerus kembali untuk dikarakterisasi. Selanjutnya yaitu sintesis nano TiO2 menggunakan metode sonokimia. Sintesis ini dapat dilakukan dengan cara larutan induk TiCl4 dituangkan sebanyak 3,5 ml ke dalam gelas kimia secara perlahan melalui dinding gelas yang telah disediakan, agar tidak terjadi percikan api karena sifatnya yang sangat reaktif. Kemudian larutan TiCl4 diletakkan dalam wadah yang berisi air sebelum pelarut dimasukkan. Setelah itu, pelarut etanol 96% sebanyak 35 ml diteteskan ke dalam gelas yang telah berisi TiCl4 pada wadah berisi air secara perlahan. Larutan etanol dan TiCl4 tersebut kemudian ditutup menggunakan aluminium foil, lalu diaduk selama 30 menit menggunakan magnetic stirrer. Larutan hasil sintesis kemudian dimasukkan ke dalam ultrasonic bath dan dipaparkan dengan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 35 kHz dan daya 130 watt selama 4 jam. Setelah itu, larutan dikeringkan di dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 12 jam hingga terbentuk gumpalan bubuk berwarna putih kekuningan. Kemudian, sampel dikalsinasi di dalam tanur pada suhu 500 derajat Celcius. Bubuk tersebut kemudian digerus menggunakan mortar hingga halus. Sintesis nano TiO2 dengan metode sol gel dilakukan dengan larutan titanium tetraklorida direaksikan dengan amonium hidroksida, lalu ditambahkan larutan di amonium sulfat dengan konsentrasi 0,5 m. Di sini, larutan titanium tetraklorida berfungsi sebagai prekursor. Kemudian, campuran tersebut direaksikan dengan amonium hidroksida pada suhu 70 derajat Celcius dan kecepatan pengadukan sebesar 300 rpm. Tahap ini disebut dengan tahap kondensasi di mana terjadi transisi dari sol menjadi gel. Molekul-molekul yang telah mengalami kondensasi akan saling bergabung sehingga menghasilkan molekul gel yang mempunyai kerapatan massa besar dan akan menghasilkan kristal logam.
Hasil reaksi berupa gel kemudian dipisahkan dan dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan ion klor. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pematangan. Pada proses pematangan terjadi reaksi pembentukan jaringan gel yang lebih kaku, kuat, dan menyusut di dalam larutan. Gel didispersikan ke dalam larutan etanol untuk menghilangkan air dan mengurangi aglomerasi selama proses pengeringan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah proses penguapan larutan dengan cairan yang tidak diinginkan. Untuk mendapatkan struktur komposit kering dengan luas permukaan yang tinggi. Titanium dioksida yang dihasilkan kemudian dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 48 jam. Serbuk titanium dioksida hasil sintesis kemudian dikarakterisasi untuk mengetahui fase yang terbentuk dan ukuran partikel. Berikutnya adalah aplikasi nano-TiO2. Nano-TiO2 dapat diaplikasikan sebagai fotokatalis, bahan pigmen, sensor, sel surya, produk kesehatan, dan kemasan pangan. Aplikasi yang pertama sebagai fotokatalis, di mana titanium merupakan katalis terbaik dalam aksi fotokatalis terhadap limbah air. Fotokatalis sebagai absorban dapat meningkatkan kualitas air dengan mengabsorpsi bahan organik yang berbahaya seperti pewarna dan limbah cair lainnya. Yang kedua adalah aplikasi sebagai bahan pigmen. Aplikasi dari vasarutil dan anatase adalah sebagai pigmen pada cat, kertas, dan fabrikasi. Karakteristik titanium dioksida memberikan warna yang menarik dan memungkinkan sifat baru untuk produk dengan jumlah pigmen yang sangat sedikit. Aplikasi yang ketiga adalah sebagai sensor. Nanomaterial TiO2 memiliki potensi besar dalam aplikasi sensor gas seperti deteksi hidrogen, aseton, amonia, dan etanol, di mana deteksi gas-gas berbahaya tersebut sangatlah penting untuk dikembangkan. Kemudian yang keempat, aplikasi sebagai sel surya. Sel surya adalah alat yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya yang banyak digunakan sekarang ini adalah sel surya generasi terbaru, yaitu DSSC, di mana DSSC ini memiliki 3 komponen utama, yang diantaranya adalah penyerap zat warna lapisan TiO2 nanokristalin pada substrat TCO. Selanjutnya, untuk aplikasi yang kelima adalah produk kesehatan. TiO2 memiliki kemampuan dalam memantulkan kembali sinar UVA dan UVB sekaligus sehingga dapat dimanfaatkan sebagai UV protection. Kemudian aplikasi yang terakhir adalah kemasan pangan. Nanopartikel yang ditambahkan untuk kemasan pangan sangat baik untuk diteliti atau digunakan karena nanomaterial ini berfungsi sebagai bahan antimikroba dan dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme di alam seperti bakteri, jamur, dan virus. Nano-TiO2 memiliki beberapa kemampuan dan kelebihan. Nano-TiO2 mampu mempertahankan kesegaran pangan karena nanopartikel TiO2 dapat memisahkan molekul air menjadi hidrogen dan elektron pada permukaan padat. Nano-TiO2 juga berfungsi sebagai bahan antimikroba dan juga menekan pertumbuhan mikroorganisme di alam seperti bakteri, virus, dan jamur. Adapun kelebihan dari nano-TiO2 yaitu sebagai bahan katalis yang paling stabil serta memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bahan lain. Di antaranya, dapat mengkristalisasi serbuk TiO2 dan mempercepat transformasi dari fasa anatase ke fasa rutil. Harganya relatif murah dan memiliki stabilitas termal tinggi. Sekian penjelasan mengenai nano-TiO2. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.